Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Hanifah Cahyani di Talkshow Seiris episode 2. Oke, semoga kalian nggak bosan-bosan ya bersama aku di sini. Dan aku ingetin lagi ke kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dan di episode kali ini pastinya aku nggak sendirian ya, aku bersama dengan kakak-kakak narasumber yang hebat dan cantik-cantik ini. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu Kak. Dari siapa? Hai, perkenalkan nama aku Sabrina Kansa Zahira, boleh dipanggil Kansa. Aku dari Prodi D3 Akuntansi angkatan 2021. Oke, dari domisili mana Kak? Kota Madiun. Oh, dari Kota Madiun. Kalau KL silakan. Halo, aku Sally Eleklesya Manalu, biasanya dipanggil L. Aku dari D3 Akuntansi, angkatan 2021. Oke, untuk domisilinya? Aku dari Ngawi. Oh, dari Ngawi. Ngomongin domisili nih ya, pasti kan kita juga tahu ya, kita kampusnya di Caruban. Ini masih luring atau daring? Masih dari. Oh, masih daring. Ngomongin soal luring sama daring nih, sebelumnya aku mau jelasin dulu ya apa itu luring, apa itu daring. Menurut Jurnal Pendidikan tahun 2020, pembelajaran jarak jauh itu merupakan proses pembelajaran di mana peserta didik dan gurunya tidak bertemu secara langsung dalam suatu tempat. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat edaran nomor 4 tahun 2021 menjelaskan bahwa terdapat dua jenis pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran itu ada luring atau biasa dikenal dengan luar jaringan, dan daring yaitu dalam jaringan. Pembelajaran luring merupakan pembelajaran yang tidak menggunakan jaringan internet maupun intranet. Sedangkan pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk menjangkau kelompok yang masif dan luas dengan memanfaatkan jaringan internet. Seperti yang kita tahu ya Kak, banyak pro dan kontra tentang dua pembelajaran ini. Kalau menurut kalian berdua bagaimana? Kalau menurut aku sih ya, aku memang tahu sih dari pembelajaran metode daring dan metode luring sendiri itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi dari pendapat aku lebih pro ke luring karena memang aku ngerasa kalau misalnya pembelajaran luring itu lebih efektif gitu karena dimana kita bisa langsung bertatap muka, terus kita juga bisa bersosialisasi langsung dan kita juga bisa berdiskusi langsung sama teman-teman gitu dan melihat kondisi di Indonesia sekarang itu memang aku ngerasa belum cukup memadai gitu buat pembelajaran daring karena memang teknologinya juga semakin meluas dan kondisi masyarakat pun terkadang juga ada yang masih belum bisa mengikuti dengan teknologi zaman sekarang. Benar, kalau luring kan kita juga bisa bertemu dengan teman-teman ya, bisa bersosialisasi, juga bisa berdiskusi secara nyata. Tetapi luring ini juga ada dampaknya ya sebenarnya. Kalau dari KL bagaimana? Kalau menurut aku untuk pembelajaran luring sendiri kurang tepat ya untuk diterapkan di masa pandemi seperti ini. Karena apa? Sekarang kan pernah diterapkan luring ya sebenarnya untuk para pelajar yang dari SD sampai SMA itu sudah diterapkan untuk masuk secara 100% ke sekolah. Namun dengan diterapnya seperti itu juga kan terjadi juga nih klaster baru di sekolah. Nah, dengan adanya klaster seperti itu kan COVID tentunya akan naik lagi nih, dan kalau COVID tuh naik terus kan sampai kapan gitu kan kita terus-terusan berada di pandemi ini dengan dibatasinya kegiatan kita sehari-hari seperti itu. Kemudian dengan adanya daring ini kan para orang tua dan juga pelajar itu mau tidak mau kan harus mempelajari tentang IT, bagaimana tentang internet dan juga aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk sekolah seperti itu. Kemudian selain itu kan juga dengan adanya daring ini meminimalisir terpaparnya COVID seperti itu. Kemudian untuk kita lihat sendiri nih ya, di Indonesia ini sistem pendidikannya itu dari pagi sampai siang nih berada di sekolah ketika luring. Bahkan ketika diterapkan full day itu dari pagi sampai sore. Nah, dengan diterapkannya seperti itu kan mengurangi waktu pelajar itu dengan
keluarga di rumah, sehingga dengan adanya daring ini dapat membantu mereka untuk memiliki waktu lebih banyak lagi dengan keluarga. Selain itu kan misal nih ada pelajar atau siswa nih yang sekolahnya di luar kota atau kuliahnya di luar kota, itu kan kalau misal luring kan mereka harus keluar kota nih tentunya. Kan pastinya membutuhkan biaya yang lebih nih untuk transportnya ke sana, kemudian untuk penginapan, kos, dan juga biaya makan, kebutuhan sehari-hari dan juga bulanan nih misalnya. Kalau dengan adanya biaya tambahan-tambahan seperti itu kan orang tua di masa pandemi ini seperti ini kan pastinya lebih terasa berat gitu ya, karena kan dari sejak adanya pandemi ini kan ekonomi di Indonesia ini kan menurun nih, apalagi di 2 bulan terakhir ini kan paling terasa seperti itu. sih. Dan kalau daring juga kan kita juga tahu ya di Indonesia juga sudah memasuki virus baru. Nah, dari situ juga kalau daring itu juga mengurangi angka penularan ya seperti itu Kak. Jadi kalau dari Kak Kansa bagaimana menanggapi dari untuk Mungkin dari kasus COVID sendiri kan memang masih naik turun juga ya, dan aku ngelihat kalau misalnya dari pembelajaran daring sendiri memang dari anak SMP sampai mahasiswa pun itu mungkin sudah bisa mengikuti gitu. Tapi bagaimana dengan anak SD dan siswa TK-TK itu kan pasti masih butuh orang tuanya buat membimbing, dan sedangkan orang tuanya itu masih kurang mengetahui teknologi juga, dan apa ya, melihat jaringan internet yang sekarang itu kan masih belum terlalu tersebar luas juga, itu pasti juga cukup menghambat gitu buat pembelajaran. Dan melihat pembelajaran daring sendiri itu kan memang kita ada di rumah terus gitu, jadi nggak bisa kita keluar atau kemana gitu kan. Pastinya kan kalau misalnya luring bisa ke sekolah gitu, bertemu teman-teman gitu, tapi kalau misalnya daring kita di rumah, kita ngadep ke laptop, kita ngadep ke komputer, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita kan. Terus pastinya itu membuat mental kita sendiri kan juga ngerasa aduh suntuk sekali gitu, kok agak terasa tertekan banget gitu loh. Jadi menurut aku memang pembelajaran daring itu harus diterapkan, tapi memang harus perlu pembelajaran lagi gitu yang lebih banyak gitu. Oke, jadi kalau daring juga ada plus minusnya gitu ya, dan luring juga ada. Kalau dari KL bagaimana? Menanggapi mengenai anak-anak tadi ya, kan anak-anak itu masih butuh bimbingan ya. Untuk seperti yang saya bilang tadi, terjadi klaster di sekolah itu sebagian besar itu terjadinya di kalangan SMP dan juga SMA. Itu kan mereka lebih dewasa ya daripada yang anak-anak TK dan juga SD. Nah, mereka aja kena COVID. Apalagi yang masih ke anak-anak yang masih butuh pengawasan, masih butuh bimbingan, dan juga pemberitahuan dari orang tua ataupun orang yang lebih dewasa seperti itu loh. Kemudian jangankan untuk anak-anak kecil nih, untuk yang dewasa atau orang tua bahkan yang harusnya mereka tuh udah bisa berpikir lebih dewasa lagi, itu mereka masih kurang nih untuk menaati protokol kesehatan seperti untuk tidak berkerumun, kemudian untuk memakai masker. Mereka rata-rata nih masih sulit disuruh untuk memakai masker nih dengan alasan pengap gitu. Padahal kan itu untuk kebaikan juga seperti itu. Kemudian sebagian besar juga masyarakat di Indonesia ini masih banyak yang menyepelekan COVID nih. Mereka bahkan menganggap COVID itu apa sih? COVID itu nggak ada seperti itu. Menurutku daring itu udah cukup benar ya diterapkan di masa pandemi ini. Mungkin dengan meningkatkan lagi nih sistem pembelajarannya dengan memberikan pelatihan kepada para guru-guru, dosen ataupun tenaga didik nih. Bagaimana cara agar mereka bisa memberikan materi itu dengan mudah agar dapat dimengerti oleh siswa itu dengan mudah. Karena kan mungkin sebagian besar dari siswa itu ada yang kesulitan menerima materi secara daring karena mungkin mereka terbiasa untuk menerima materi itu secara langsung seperti itu. Kemudian misalkan ada kegiatan praktik nih untuk beberapa mata pelajaran atau mata kuliah tertentu nih, mereka kan juga bisa melakukannya di rumah dengan bahkan bisa dibantu oleh orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Nah, misalkan mau tidak mau harus melakukan praktik nih secara bersama-sama, datang ke sekolah dengan panduan dari guru nih, boleh juga. Tapi dengan tetap menaati protokol kesehatan dengan ketat dan juga dibatasi yang datang seperti itu. Oke, baik.
dari yang dipaparkan oleh narasumber kita yang cantik-cantik tadi ya, luring sama daring itu pasti ada plus minus dan dampak-dampaknya masing-masing ya Kak ya. Seperti yang kita tahu juga di masa pandemi ini banyak sekali dampak gak dari kita sendiri sebagai mahasiswa, juga dari masyarakat sekitar ya, seperti kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan dari situ menyebabkan ekonomi masyarakat menurun, bahkan kehilangan pekerjaan. Sedangkan jika dalam proses pembelajaran ini secara daring membutuhkan kuota yang ekstra dan harganya mungkin tidak murah ya Kak ya. Nah, pemerintah juga sudah melakukan segala upayanya agar proses pembelajaran ini tidak terhambat dengan memberikan subsidi kuota gratis. Kalian berdua Pak udah dapat kuota gratis belum? Kalau bulan ini sih dapat. itu masih Dapat belum ya? kan, tapi Akhir-akhir ini belum. Akhir-akhir ini belum mungkin dapat ya. harusnya memang. Oke, dan kuota gratis ini nggak cuma dari kita loh Kak. Jadi untuk teman-teman dan juga mahasiswa, guru bahkan dosen juga dapat loh. Nah, menurut kalian gimana nih upaya pemerintah ini, apakah udah cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalau menurutku udah lumayan cukup ya dengan diberikannya fasilitas kuota internet itu. Pemerintah tuh kan memberikan bahkan dari jenjang SD, SMP, SMA, bahkan kuliah tuh kan juga diberikan nih, gak hanya untuk pelajarnya aja tapi kan juga tenaga pengajarnya juga diberikan. Tuh menurutku udah cukup ya untuk membantu selama daring ini. Kemudian selain itu kan upaya pemerintah kan juga kan sudah memberikan program vaksinasi nih yang sekarang juga bisa kita lihat sudah mulai merata nih dibandingkan dengan awal pandemi dulu yang masih banyak masyarakat yang belum mau untuk divaksin seperti itu. Oke, jadi masyarakat itu sebenarnya dari awal-awal itu nggak percaya ya adanya virus, terus juga vaksinasi, dan itu kayak berpikiran bahwa ini tuh kayak akal-akalan pemerintah seperti itu ya Kak ya. Wah, pembicaraan kita hari ini tuh benar-benar sangat berbobot ya Kak ya, dan dari kedua narasumber ini juga memiliki perbedaan pendapat yang sangat-sangat berbeda, dan saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya. Nggak kerasa loh ini udah berada di ujung acara loh kita Kak. Dan untuk teman-teman yang di rumah, apapun metode pembelajarannya, kita sebagai mahasiswa harus melakukan kewajiban kita untuk belajar dan mengikuti aturan pemerintah demi kebaikan kita semua. Nah, kita udah di penghujung acara. Terima kasih Kak El sama Kak Kansa. Saya selaku host mengucapkan terima kasih juga untuk para penonton yang udah nonton sampai akhir. Dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.